Siapa? Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, beserta warga masyarakat dari 14 kelurahan di daerah Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan ridhonya pada sore hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir dalam acara sosialisasi rencana pembangunan Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur kepada warga masyarakat RW 14 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dan agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama panjatkan doa. Doa dipimpin Bapak Ustadz Herman, dipersilakan. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan doa saya pandu secara lisan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di sore yang berbahagia ini kami bersyukur yang tak henti-hentinya. Berkat limpahan nikmat-Mu jualan, kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi rencana pembangunan Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini. Mudah-mudahan dengan syukur yang kami panjatkan ini dapat membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu barokah, serta pintu-pintu rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa di daerah kami ini sering terjadi banjir, dampaknya luar biasa. Kerugian moral dan material, dan hal itu terjadi hampir setiap tahun. Maka itu ya Allah, kami mohon kepadamu melalui tangan para pemimpin kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan pembangunan sodetan ini, semoga masalah banjir di sini dapat teratasi dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini untuk menyatukan cara pandang kami, agar pembangunan sodetan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kami rencanakan, agar lingkungan kami terhindar dari banjir, tetap terjaga kebersihan, keindahan, keasrian dan kenyamanan serta keharmonisannya. Akhirnya ya Allah, kepadamu jualah kami mohon ampun atas segala dosa dan kehilafan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ucapan selamat datang oleh Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Uus Kusmanto, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Izuna
Ahmad Riza Batia MBA, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah, yang terhormat Kepala BPSCC Kementerian PUPR Republik Indonesia dan jajaran, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan para pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta, yang terhormat Pak Camat Jatinegara, Pak Lurah Bidara Cina, wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan di sini hadir warga masyarakat RW 014 Kelurahan Bidara Cina, dan juga Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan rahmat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sore hari ini alhamdulillah warga masyarakat RW 014 Kelurahan Bidara Cina bisa langsung berhadapan dengan Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda dan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan baik ini juga saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekda dan seluruh jajaran Pemprov Jakarta yang sudah hadir di gelaran olahraga Kecamatan Jatinegara dalam rangka untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan lanjutan pembangunan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Yang alhamdulillah pada kesempatan baik ini merupakan hari yang kedua, yang mana kemarin saya laporkan Pak Wakil Gubernur sudah dilaksanakan untuk di lingkungan RW 04 Kelurahan Bidara Cina. Sekarang yang kedua untuk warga masyarakat yang ada di lingkungan RW 014 Kelurahan Bidara Cina. Dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami mengatakan warga masyarakat Kelurahan Bidara Cina khususnya di RW 014 yang sudah bisa hadir Bapak di GOR ini untuk bisa menerima aspirasi dari warga masyarakat RW 014. Dan ini merupakan satu harapan yang sudah disampaikan dari warga masyarakat RW 014 kepada pemerintah Jawa Timur untuk bisa difasilitasi, bisa berhadapan atau bisa bertemu dan dilakukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pembangunan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Harapan kami sudah barang tentu mungkin dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga masyarakat khususnya yang ada di RW 014 dan Bidara Cina tidak usah bertanya-tanya lagi ke sana sini, namun insya Allah pada kesempatan baik ini nanti narasumber akan menjelaskan terkait dengan rencana pembangunan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Dan insya Allah juga mungkin nanti ada rencana schedule yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa melihat apa-apa rencana yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR khususnya di BPSCC Kementerian Republik Indonesia, sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih jelas lagi, lebih pasti lagi apakah betul rencana yang selama ini sudah disampaikan kepada warga masyarakat. Dan kami pun dari pemerintah Jakarta sudah berangkat mungkin berharap bahwa pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya insya Allah seluruh warga masyarakat khususnya Jakarta Timur, Pemprov Jakarta akan paling tidak meminimalisir terjadinya kejadian banjir yang rutin terjadi di Jakarta Timur. Dan pada kesempatan baik ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik buat kita semua, khususnya warga kami di RW 014 Kelurahan Bidara Cina untuk mendengarkan langsung terkait dengan rencana pembangunan yang kita laksanakan. Dan insya Allah mungkin Pak Wakil Gubernur juga begitu perhatian terhadap warga masyarakat di wilayah Jakarta Timur khususnya di RW 014 ini, sehingga Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda dari sisi kesibukan tadi saya tahu Pak Wakil Gubernur dari mulai pagi sampai sore berada di Jakarta Timur, berarti perhatian dari pemerintah Jakarta begitu besar kepada kita semua. Untuk itu saya sekali berharap bahwa program ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan. Wabil khusus mungkin saudara-saudara kami warga masyarakat RW 19 bisa lebih yakin bahwa program ini untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu saja saya sampaikan. Lagi terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda sudah hadir untuk bisa bersama-sama mendampingi warga kami dalam rangka sosialisasi ini. Demikian yang saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Ahmad Riza Patria, dipersilakan.
Saudara adalah terkait pembangunan sodetan terkait tanah. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita terkait tanah ini harus kita sikapi secara baik, secara jujur, secara bijaksana. Saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, Allah itu menghadirkan banyak zat di muka bumi. Tapi yang paling luar biasa itu dari sekian zat yang Allah hadirkan di muka bumi ini adalah tanah. Kita ini terbuat dari tanah dan kembali ke tanah. Kita menyampaikan kalau saya ceramah itu depan mahasiswa generasi muda, para adik-adik, jadi agar coba dipelajari secara mendalam tentang tanah sebagai zat yang Allah ciptakan luar biasa. Jadi kita diciptakan dari tanah dan kembali ke, jadi istilahnya itu end to end itu tanah, dari awal sampai akhir kita hidup di muka tanah. Ternyata kita bernapas itu dari oksigen yang didapat dari pohon-pohonan, dan pohon-pohonan timbul hadir hidup karena tanah. Dan di udara yang kita hirup ini ada kontribusi besar atas tanah sebagai zat. Kemudian apa yang kita makan hari-hari dari tumbuhan itu juga dari tanah. Maka hewani, nabati itu juga dari tanah. Jadi semuanya dari tanah. Bahkan banyak zat di muka bumi ini bisa dikembangbiakan, diperbanyak, dikloning bisa. Tanaman bisa diperbanyak, beras, pohon, gula, semuanya bisa. Lain-lain semuanya bisa dikembangbiakan, bisa dikloning, bisa didadakan, bisa dibudidayakan, bisa dibuat, mau buat apa, mau buat bata, mau buat bangunan sebanyak mungkin apa aja bisa, mau buat lampu bisa sebanyak mungkin. Tapi kalau tanah nggak bisa. Allah hadirkan tanah itu sebagai zat yang luar biasa, zat yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Jadi dengan kemampuan teknologi apapun tidak ada yang bisa menggantikan tanah. Jadi saya sering menyampaikan, jadi Allah menghadirkan tanah sebagai zat yang luar biasa. Jadi untuk itu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang urusan dengan tanah ini harus hati-hati, harus teliti, harus cermat, jangan sampai ada yang salah. Ada hak orang atas tanah, jangan sampai hak orang tidak sampai pada orangnya. Tapi sebaliknya, jangan sampai yang hak orang yang bukan hak kita ambil, itu lebih salah lagi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus teliti, cermat dalam rangka pemanfaatan tanah, penggunaan tanah, obligasi tanah, apalagi terkait hak tanah. Ada hak orang di atas tanah ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Insyaallah nanti kami dari pemerintah pusat tadi, Pak Kepala Balai, mewakili Kementerian PUPR, dan kami adalah Pak Sekda yang membantu dan seluruh jajaran, kami ingin memastikan supaya yang menjadi hak atas tanah ini tetap menjadi hak. Tidak boleh orang yang tidak berhak mengambil atas tanah, atau yang tidak berhak mengambil atas pergantian tanah, itu tidak boleh. Jadi ini penting kami sampaikan, dan kami pastikan Bapak Ibu apa yang menjadi hak Bapak Ibu yang akan kembali menjadi hak Bapak Ibu. Tapi juga mohon dukungan dan kerjasamanya, yang bukan hak kita mari kita serahkan kepada yang lebih berhak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi mari kita dukung kegiatan ini agar kita bisa segera memastikan Jakarta terbebas dari banjir. Memang tidak mudah ini, karena Jakarta ini letaknya di bawah rata-rata air laut. Jadi kita ini datarannya rendah. Jadi kita sudah rendah,
bantuan membangun sodetan Kali Ciliwung ke arah banjir kanan. Mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini kita terus melakukan interaksi, silaturahmi, dan terus mencarikan sosialisasi dan memastikan bahwa kita bisa melaksanakan. Saya sangat yakin Bapak Ibu akan mendukung penuh kegiatan ini, dan kami pastikan bahwa apa yang menjadi hak Bapak Ibu tidak akan berpindah, bahkan tidak akan berkurang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir, Mas Sekda, Pak Hidayat dan semuanya, serta Bapak Ibu semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2020, kegiatan sosialisasi rencana pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur saya nyatakan secara resmi saya buka. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan sosialisasi dan diskusi. Namun sebelum pada sosialisasi, Bapak Ibu kami persilakan untuk menyaksikan tayangan video pengendalian banjir wilayah DKI Jakarta. Banjir di DKI Jakarta merupakan kejadian banjir yang terjadi sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Namun perkembangan tata guna lahan dan bertambahnya jumlah penduduk, khususnya pada daerah hilir, menyebabkan kerugian akibat banjir semakin besar dan berdampak luas. Pemerintah pusat telah berupaya untuk mengurangi kerugian akibat banjir dengan pembangunan bendungan pada bagian hulu. Dengan pembangunan bendungan Sukaman dan bendungan Ciawi yang akan mereduksi puncak banjir, sehingga daerah yang terdampak banjir dari Kali Ciliwung dapat berkurang. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung di Serdani telah melakukan upaya untuk mengembalikan kapasitas aliran Kali Ciliwung dengan melaksanakan program normalisasi Kali Ciliwung. Program normalisasi Kali Ciliwung tersebut meliputi pelebaran badan sungai dari kondisi eksis selebar 10 sampai 20 meter menjadi selebar 35 sampai 50 meter. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung di Serdani juga sedang melakukan pembangunan sudeta dari Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur. Direncanakan untuk mengalirkan 60 meter kubik per detik dari Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur.
oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan sebagai moderator pada sore hari ini Bapak Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur. Semuanya ya. Saya kemarin diskusi sama Pak Kusur. Diskusi maksudnya? Diusir. negara kan? Iya, sekitar di sini. Pak itu, Pak Medi ya? Kepala divisi Pak Medi. Nanti Bapak Wali, Ya. 2 kali saya cek. Bentar kita catat. Ya, kalau nggak Orang. kasih ya. sering banget di diskusi Pak. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular. Penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.